dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim keluar dibakar oleh kaumnya, maka Nabi Ibrahim menyendiri, kemudian diberikan wahyu oleh Allah berupa sahaifah, lembaran. Tercatat dalam beberapa kitab rujukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 sahaifah, 50 sahaifah kepada Nabi Syed alaihi salam, kemudian 30 sahaifah kepada Nabi Idris alaihi salam, dan 10 sahaifah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, serta 10 sahaifah kepada Nabi Musa alaihi salam sebelum Nabi Musa menerima Taurat. Maka kali ini Nabi Ibrahim menerima sahaifah dari Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya berisi tentang akidah. Karena pada masa Nabi Ibrahim kaumnya menyembah berhala dan menyembah para pembesar pada waktu itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jasa ahli ta'jil. Mugi-mugi ya berkah dunia akhirat, rizkinya lancar, amin ya rabbal alamin. Umur dawa, awak sehat. Kembali lagi ke materi. Kana fil Madinah malikun kabirun jiddan. Maka setelah kejadian itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, termasuk kepada rajanya masa itu. Siapa raja yang berhadapan dengan Nabi Ibrahim? Geng. Turun. Masyhur mungkin di telinga kita tentang kisah Nabi Ibrahim, yang mana pada masa itu Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar diuji oleh kaumnya, tapi juga diuji oleh pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Siapa rajanya? Namrud. Allah. Maka dalam sejarah itu dua saja sifat pemimpin. Pemimpin yang mendukung dakwah Islam maka akan mencintai Islam, akan membuat kebijakan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemimpin yang benci dengan syariat Allah, maka otomatis para alim ulama yang akan menjadi korban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya suka selamat umumnya Indonesia, dikaruniai pemimpin yang peduli tentang kebijakan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kana fil Madinah malikun kabirun jiddan. Pada masa itu di kotanya Nabi Ibrahim atau di tempatnya Nabi Ibrahim terdapat pemimpin besar. Wa zalimun jiddan. Akan tetapi pemimpin ini terkenal dengan kezalimannya. Wa kana an-nas yasjuduna lil malik. Dan manusia menyembah pemimpin itu. Allah, na'udzubillah. Karena dipaksa supaya mereka menyembah Namrud.
Wa sami'al malik anna Ibrahim yasjudu lillah wa la yasjudu li ahadin. Dan tersiarlah kabar kepada raja itu, yakni Namrus, ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang tidak menyembah dirinya dan tidak menyembah berhala. Faghadibal malik, maka raja ini amat marah kepada pemuda ini, yakni Ibrahim alaihi salam. Wa talaba Ibrahim, maka Ibrahim dicari jadi buronan. Allah, ya. Tidak jadi buronan pun Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Namrus. Dewekan baik, tidak ada backingan kecuali Allah. Kuatan Ibrahim, kalau backingannya Allah, insya Allah la yaghlibuhu syai'. Allah tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu apapun. Maka membuat makar ini Namrus, membuat siasat supaya semua orang membenci kepada Ibrahim, difitnah Ibrahim, dicaci maki Ibrahim. Allah sendirian, bapaknya nggak dukung. Ujian, ya, ujian berat diberikan kepada anbiya. Maka kalau hari ini kita diberikan ujian, masih bisa makan nyaman di rumah, itu artinya ujian kita masih belum seberapa. Maka sabar, ya. Wajah Ibrahim ini jadi buronan, tapi Ibrahim mendatangi si Namrus itu. Wa kana Ibrahim la yakhaf ahadan illallah. Ibrahim tidak takut kepada apapun kecuali Ibrahim takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-malik, maka Ibrahim berhadapan dengan Namrus. Berkatalah Namrus, man rabbuka ya Ibrahim? Siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Qala Ibrahim, maka Ibrahim menjawab, Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah. Qala al-malik, manillah ya Ibrahim? Siapa itu Ibrahim? Allah itu. Kata Namrus, Allah itu siapa Ibrahim? Dengan sombongnya dan congkaknya Namrus. Karena Ibrahim bukan siapa-siapa, hanya pemuda pada masanya yang diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Qala Ibrahim, maka Ibrahim berkata, alladzi yuhyi wa yumit. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala al-malik, maka Namrus berkata, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa ngidupin, bisa matiin Ibrahim. Nantang ini si Namrus. Wada'al malik rajulani. Wada'al malik rajulan wa qatalahu. Maka Namrus ini memanggil seseorang, kemudian membunuh orang tadi. Wada'a rajulun akhar tarakahu, kemudian manggil satu orang lagi, dibiarkan hidup. Kata rajanya, nih aku juga bisa mematikan, bisa menghidupkan. Rajanya agak-agak membuat siasat. Allah. Kalau ini bukan matiin, bukan hidupin, ya. Waqala, maka Raja Namrus berkata, ana uhyi wa umit, saya ngidupin dan matiin. Tuh buktinya. Dipanggil Hadi sama Repal, maju depan Repal, ditombak si Repal, is dead. Ini ceritanya. Hadi dibiarin hidup, suruh keliling ikhtiar membawa galon. Allah.
Ini bukan menghidupkan, mematikan. Maka berdialog, berhujjah raja seperti ini kepada Ibrahim. Qataltu rajulan wa taraktu rajulan. Aku membunuh seorang ini, kemudian seorang lagi dilepasin katanya. Wa kana al-malik balidan jiddan. Maka Raja Namrus ini bodoh sekali. Wa kadzalika kullu musyrikin, begitu pula dengan orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Wa arada Ibrahim ayafhamal malik wa yafhama qaumuhu faqala Ibrahim lil malik. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam ingin memberikan pemahaman kepada raja, memberikan pemahaman kepada kaumnya. Maka berkatalah Ibrahim kepada raja, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari timur, kemudian coba kamu wahai Namrus kalau bisa datangin matahari dari barat. Fatahayyara al-malik wa sakata. Maka Raja Namrus bingung, kemudian diam, gak bisa ngomong lagi, diam. Wa khajilal malik, karena merasa kalah dengan omongan Ibrahim, Raja Namrus merasa malu. Wa ma wajada jawaban. Raja Namrus tidak mendapatkan jawaban untuk memotong omongan daripada Ibrahim. Diam. Allah. Tapi kendati pun demikian, Raja Namrus dan kaumnya tidak ingin beriman, semakin marah kepada Ibrahim. Ibrahim diusir. Akhirnya Ibrahim pulang ke rumah. Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah sekali lagi dengan bapaknya yang bernama Azar. Sepulang dari istana diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, untuk mengajak bapaknya lagi. Faqala lahu, maka berkata Ibrahim kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahku tercinta, lima ta'budu ma la tasma' wa la yubsir. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Wahai bapakku tercinta, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat? Wa lima ta'budu ma la yanfa' wa la yadur. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat memberikan mudarat? Ya abati, wahai bapakku tersayang. Ya abati, ini artinya bapak yang tersayang. Kalau ya abi itu bapakku. Tapi kalau ya abati, bapakku tersayang. Abati, la ta'budi syaitan. Kata Nabi Ibrahim, wahai bapakku tersayang, jangan menyembah syaitan. Ya abati abudir rahman, wahai bapakku tersayang, sembahlah yang maha rahman. Wa ghadiba walidu Ibrahim wa qala ana adribukum fatrukuni wa la taqul syai'an. Maka bukannya bapaknya menerima, tapi marah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diancam akan dipukul oleh bapaknya. Kemudian bapaknya berkata, tinggalkan aku, jangan berkata-kata lagi. Wa kana Ibrahim haliman. Ibrahim itu adalah manusia yang lembut. Maka dakwah beliau kepada bapaknya bukan secara teks sebagaimana kita baca, enggak, tapi lembut sekali berkatanya, dari hati ke hati. Allah. Faqala liwalidihi, maka berkata Ibrahim kepada bapaknya, salamun alaika, kesejahteraan atasmu wahai bapakku. Wa qala lahu ana adhab min huna wa ad'u rabbi. Maka Ibrahim, kalau begitu saya pergi dari rumah.
pergi dari rumah. Wa ad'u rabbi, dan saya akan berdoa kepada Allah. Wa ta'assafa Ibrahim jiddan, Ibrahim merasa sangat sedih. Wa arada an yadhhaba ila baladin akhar, beliau hendak pergi ke tempat lain. Wa ya'budu rabbahu, untuk menyembah Rabbnya. Wa yad'un nas ila Allah, dan mengajak manusia untuk menyembah Allah. Berat ini Ibrahim. Jadi ujian Nabi Ibrahim itu bukan hanya sebagaimana masyhur di telinga kita, memotong anaknya Ismail, enggak. Tapi mulai dari kecil, dari pemuda, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Diberikan wahyu untuk berdakwah ke kaumnya, akhirnya dibakar kan? Dibakar Allah. Udah kayak maling motor, naudzubillah. Allah. Seorang mulia dibakar, habis dibakar enggak mempan, tetap berdakwah ke kaumnya, kerajaannya, tapi ditolak, dimarahi. Berdakwah ke rumahnya, dimarahi juga sama bapaknya. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah secara jasmani. Pindah Nabi Ibrahim, pergi beliau. Allah. Pergi ke mana? Kemana nih Nabi Ibrahim? Ila Makkah. Pergi ke mana? Ini awal mula sejarah Ka'bah. Dalam satu riwayat, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat yang lain, sebelum Nabi Ibrahim itu sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, tapi bangunannya telah tiada, kemudian disempurnakan lagi. Ini ada ikhtilaf. Tapi kita mengikuti kitab ini, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ghadiba qaumu Ibrahim, maka marahlah, murkalah kaumnya Ibrahim. Wa ghadibal malik, begitu pula dengan Namrus, dengan rajanya. Wa ghadiba walidu Ibrahim, begitu pula dengan bapaknya. Udah enggak nyaman sekali ini hidupnya Nabi Ibrahim. Di tengah masyarakat dibenci, di tengah pemerintahan juga dibenci, pulang ke rumahnya dibenci sama bapaknya. Adakah kalian diberikan ujian seperti itu hari ini? Dibenci di masjid, masih bisa pulang di musola. Dibenci di musola, masih bisa pulang di rumah. Dibenci di Sukaselamat, kalian pindah ke CI. Naudzubillah, ngapain? Dakwah kalian yang ke dakwah. Nyari wahyu, bukan wahyu itu namanya mikrofah. Allah. Kita luruskan ya. CI itu nama tempat. Jadi kita jangan benci tempatnya. Kita benci kelakuannya, kelakuan hamba Allah yang melenceng. Jangan benci kepada hamba Allahnya. Karena bagaimanapun semuanya adalah makhluk Allah. Betapa indahnya variasi makhluk Allah. Kalaupun kalian harus membenci, benci pada siapa? Benci kepada makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah supaya kita benci siapa? Iblis la'natullah. Maka kalau kalian dibenci oleh orang, berkatalah kepada orang tersebut, maaf, saya tidak membenci manusia, saya membenci iblis. Karena Allah pun memerintahkan untuk membenci karena fitrahnya manusia, kalau dia ngomongnya kasar, hakikatnya dia lagi dicampuri hawa nafsu. Fitrahnya manusia itu baik. Seburuk-buruknya manusia, terdetak dalam hatinya dia punya kebaikan, maka jangan benci manusia. Ya. Enggak ada tuh seorang pencuri yang bercita-cita supaya anaknya jadi pencuri juga, enggak ada.
Nang, engkau masih rak apa gede aja kayak bapak ya. Bapak mah tukang nyolongin yang suka selamat baik. Tapi engkau sirama tingkat kabupaten ya. Enggak ada yang begitu. Maka cintai semua manusia. Hakikatnya mereka melakukan kesalahan dibarengi dengan bisikan syaitan dan hawa nafsu. Ada saatnya mereka itu kembali pada Allah. Kalau mau membenci, bencilah makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah. Siapa? Iblis, syaitan. Mana tuh? Ibrahim dibenci di rumahnya oleh bapaknya. Ibrahim dibenci di tengah-tengah masyarakat. Maka Allah menghibur Nabi Ibrahim supaya hijrah, supaya pindah. Allah, ya. Wa arada Ibrahim ayyusafira ila baladin akhar. Maka Nabi Ibrahim hendak bermusafir, pergi ke tempat yang lain. Wa ya'budu fihi Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u an-nas ila Allah, dan mengajak manusia untuk menyembah Allah. Wa kharaja Ibrahim min baladihi wa wadda'a walidahu, maka keluarlah Ibrahim dari tempat tinggalnya dan meninggalkan bapaknya. Wa qasada Ibrahim Makkah ma'ahu zawjuhu Hajar. Ibrahim udah punya istri pada masanya, ya. Maka Ibrahim keluar menuju ke Mekah bersama dengan istrinya yang bernama Hajar. Allah. Yang ditinggalkan di Palestina siapa? Sarah. Jadi dalam kisah yang masyhur, Ibrahim punya dua istri. Yang beliau tinggalkan karena memang itu perintah dari Allah adalah Sarah. Yang mana dari Sarah itu nanti lahir seorang Nabi Ishak. Yang mana maksud dan tujuannya untuk menjaga Baitul Maqdis dan membawa Hajar ke Makkah. Dan dibalik hikmah semua itu juga nanti dari Hajar muncul seorang Nabi Ismail yang akan menghidupkan agama Allah di Ka'bah. Itu hikmahnya nanti. Kenapa Nabi Ibrahim punya dua Karena itu merupakan wahyu dari Allah. Hikmahnya untuk sama-sama menjaga agama Allah. Bagaimanapun hari ini Allah. Enggak dululah, masih ada yang baru punya anak belum dapat 2 minggu. Allah. Allah. Wa kanat Makkah laisa fiha ushbun wala syajarun. Pada masanya ketika itu Mekah belum jadi kota. Mekah itu tempat yang gersang. Laisa fiha ushbun, enggak ada rerumputan, wala syajarun, enggak ada pepohonan. Tapi gimana lagi, ini perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ta'na, pergi beliau dengan Hajar ke Mekah yang pada itu enggak ada rumput, enggak ada pepohonan, apalagi air. Wa kanat Makkah laisa fiha bi'run wala nahr. Mekah pada masa itu enggak ada sumur, enggak ada sungai. Bayangin, gimana coba mau hidup? Secara logika kita menolak. Berpindah dari Palestina, tiba-tiba Allah berikan tempat yang pada masa itu tempat itu bukan kota tapi padang yang gersang. Gersang, enggak ada ushbun, enggak ada syajar, enggak ada rumput, enggak ada pohon, enggak ada air, enggak ada sungai. Wa kanat Makkah laisa fiha haywan wala bashar.
nggak ada hewan, nggak ada kehidupan, apalagi manusia. Wa wasala Ibrahim ila Makkah wa nazala fiha, maka Ibrahim sampai di Mekkah, kemudian Ibrahim tinggal di Mekkah. Allah. Wa taraka Ibrahim zaujahu Hajar. Singkat cerita, Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar di Mekkah sendirian, yang pada masa itu Mekkah belum ada kehidupan. Makannya dari mana? Maka dalam hal ini makannya dari Allah. Iman 100% mesti diandalkan, karena secara logika menolak. Enggak ada pohon, enggak ada air, enggak ada hewan, apalagi manusia. Kemudian Ibrahim diberikan wahyu lagi, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupannya Nabi Ibrahim ini ujian terus. Ujiannya besar. Wa taraka Ibrahim zaujuhu Hajar wa waladahu Ismail. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar, dan pada masa itu sudah punya anak yang bernama Ismail, sendirian di Mekkah, di tempat itu yang belum ada bangunan apa-apa. Tapi sekali lagi, karena ini perintah Allah, sami'na wa ta'ana. Walamma arada Ibrahim ayyadhhaba qalat zaujuhu Hajar, maka tatkala Nabi Ibrahim ingin meninggalkan istrinya, maka berkatalah istrinya, ila aina ya sayyidi, mau kemana wahai tuanku. Istri soleha gitu bilangnya ke suaminya tuh, ya. Suami juga kalau manggil istri itu dengan kata-kata yang manis. Begitu pula istri yang soleha, maka patut dicontoh. Mau kemana wahai tuanku? Atatrukuni huna, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Allah. Atatrukuni walaysa huna ma'un wala ta'amun, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini sedangkan di sini enggak ada air, enggak ada makanan? Nabi Ibrahim diam karena beliau enggak bisa jawab. Ya, diam, hanya meneteskan air mata. Hal amarakallahu bihada. Kemudian istrinya lagi berkata, apakah Allah memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku? Meninggalkan ini bukan dicerai ya, tapi untuk berdakwah. Karena pada masa itu enggak ada orang di situ. Qala Ibrahim na'am. Baru Ibrahim menjawab iya. Udah jawaban Ibrahim iya doang. Iya. Ini perintah Allah. Kemudian istri yang solehah berkata Hajar, idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan aku, tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah. Cukup sampai di sini ya, karena waktunya sudah 5:30, sebentar lagi buka ya. Semoga kita dapat mengambil hikmah. Hari ini sebesar apapun ujian yang kita punya, Allah masih mengaruniakan kita tempat yang subur, masyarakat yang mencintai kita, keluarga yang mencintai kita. Maka jangan terlintas di dalam fikir berkata Allah tidak adil. Jangan terlintas di dalam lisan, kok kenapa ujian gak berhenti-berhenti. Jangan. Kita belum seberapa dengan hamba-hamba Allah yang taat terdahulu, yang telah diuji. Qad aflaha man zakkaha. Bisa jadi ujian itu membuat kita semakin dekat pada Allah dan mensucikan diri kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.